Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanang ca sewana puja ca pujanianang etamanggala mutamang. Danang dadan tu sadaya silang rakan tu sapada bawana birata hontu gacantu dewa tagata sabe buddha balapata pacekan anca yang balang arahanta nancak tecena rakang bandami sapa so Romo Ramani pasaka pasika Bapak Ibu saudara saudari sedang yang berbahagia. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kami akan berdhamma desana. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini temanya adalah kebutuhan manusia ada dan tidak ada. Sebelum melangkah kepada tema kita ada dan tidak ada, saya akan memberikan nasihat dulu kepada para umat yang ada di sini. Ada 17 nasihat kepada umat Buddha yang ada di sini. Yang pertama adalah umat Buddha itu harus seorang yang hadil. Jadi seorang yang hadil itu apa, Romo? Seorang yang hadil adalah yang bisa bijaksana, bertindak tidak berat sebelah, ya, memutuskan segala sesuatu secara bijaksana. Yang keduanya adalah bijaksananya sendiri, yaitu umat Buddha harus benar-benar bijaksana. Yang ketiga adalah welas asih. Welas asih umat Buddha di sini adalah bisa mengetahui kesulitan orang, bisa mengetahui penderitaan orang, dan ikut membantu, ikut menolong orang. Bisa juga dikatakan metta karuna mudita upeka. Yang kelima adalah bebas dari kebencian. Umat Buddha harus tidak boleh bersifat membenci kepada semua makhluk, harus berdoa semoga semua makhluk berbahagia, bukannya membenci kepada para makhluk hidup. Yang keenam adalah tidak dendam, bahwa umat Buddha tidak boleh mempunyai rasa dendam, ya, harus semuanya bersifat ikhlas. Yang ketujuh adalah tidak iri hati. Umat Buddha tidak boleh punya perasaan iri hati, karena iri hati itu akan membuat satu bencana, membuat manusia tidak tenang. Yang kedelapan adalah tidak tamak. Umat Buddha tidak boleh tamak. Tamak ini nanti akan bisa mencapai tingkat loba, ya, dari mulai tamak nanti loba, nanti akhirnya bisa ke dosa dan moha. Sulit sekali kalau untuk menghindari seperti itu. Yang kesembilan adalah tidak ketakutan. Artinya umat Buddha tidak boleh ketakutan. Mau berbuat baik takut, mau menolong orang takut, ya. Kemudian mau meditasi sendiri takut, ya. Jadi tidak boleh mempunyai rasa takut, harus mempunyai rasa kepercayaan diri. Yang ke-10 adalah tidak boleh khawatir. Khawatir di sini artinya kalau umat Buddha mau berdana, ya, banyak uangnya, kemudian dia mau danakan, khawatir nanti uangnya lama-lama habis kalau didanakan. Bagaimana? Padahal kita punya prinsip bahwa siapapun yang berdana tidak akan pernah jatuh miskin, tidak akan pernah kehabisan. Ya, maka daripada itu umat Buddha tidak boleh khawatir kalau berbuat baik, kalau berdana tidak boleh khawatir dananya akan habis, uangnya akan habis. Yang ke-11 adalah harus berani. Berani apa? Berani berbuat baik. Ya, berani malu terhadap berbuat jahat, berani takut akan perbuatan jahat. Yang ke-12, umat Buddha tidak boleh fanatik. Tidak fanatik di sini artinya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, boleh belajar dari agama manapun. Agama Tridharma kah, agama Mahayana kah, Budayana kah, dan sebagainya boleh. Yang penting adalah isinya dhamma. Dhamma yang paling penting, jangan belajar yang lain. Yang ke-13 harus toleransi. Toleransi artinya kita tidak boleh bermusuhan oleh agama manapun, selalu harus bersaudara dengan agama manapun dan tolong menolong terhadap agama manapun maupun terhadap bangsa apapun. Yang ke-14 adalah hidup tenang.
Ya, umat Buddha harus hidup tenang, lebih banyak-banyaklah meditasi ke arah ketenangan batin. Yang ke-15 adalah sabar. Dari ketenangan itu akan memperoleh kesabaran. Yang ke-16 adalah hati-hati dalam bicara. Ya, di dalam agama Buddha itu bisa dikatakan namanya wacikama. Mulut adalah paling berbahaya. Wacikama adalah bisa menyurumuskan orang ke dalam dosa, misalnya melakukan fitnah, kemudian bicara kasar. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama mengenai bicara. Yang ke-17 adalah perhatian kita pegang teguh terhadap Pancasila Buddhis, karena Pancasila Buddhis itulah penuntun kita yang bisa menuntun kita ke arah ke jalan yang benar. Ya, demikian Bapak Ibu, ada 17 nasihat, mungkin bisa ditambahkan lagi. Yang penting adalah semuanya baik untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, ada petunjuk di dalam mengenai Dhamma Sang Buddha. Kalau kita pada waktu mendengarkan Dhamma Sang Buddha itu, ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan. Yaitu pada waktu dibabarkan Dhamma, jangan mempunyai satu nafsu keinginan. Di dalam mendengarkan Dhamma itu timbul gejolak nafsu keinginan. Akhirnya tidak konsentrasi di dalam mendengarkan Dhamma. Kemudian membawa kebencian, kemudian kebodohan dan ketakutan. Maka orang yang seperti itu nantinya akan suram. Hidupnya itu bagaikan rembulan yang redup cahayanya. Jadi kalau mau menerima Dhamma itu kalut pikirannya. Timbul nafsu keinginan, timbul kebencian, timbul kebodohan, susah nanti menangkap Dhamma. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Maka daripada itu nasihatnya adalah kalau di dalam mendengarkan Dhamma itu harus terbebas dari nafsu keinginan. Tidak boleh ada perasaan di dalam batin kita bahwa kita mempunyai satu nafsu keinginan. Kemudian kebencian timbul di dalam hati pada waktu mendengarkan Dhamma. Kebodohan timbul, ketakutan timbul. Maka daripada itu Dhamma yang bagus, yang seharusnya kita bisa meresap untuk pegangan diri kita, hilang semuanya. Tetapi kalau semuanya tidak ada seperti itu, kita akan bisa menerimanya bagaikan sinar bulan di dalam purnama sidi, terang benderang sekali, siap untuk menerima Dhamma daripada yang agung guru kita, dan Dhamma sebagai penuntun hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, saya punya nasihat, ada 6 penyebab kemiskinan. 6 ini adalah penyebab keruntuhan dalam kekayaan seseorang. Dan kita akan bisa jatuh miskin apabila kita terkena di dalam 6 masalah ini. Yang pertama adalah ketagihan minuman keras. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apabila di antara kita semua ada yang ketagihan minuman keras, uangnya habis dibelanjakan untuk minuman keras, ya, mabuk-mabukan segala macam, akhirnya lupa diri, lupa kesadaran, maka daripada itu habislah harta kekayaannya semua. Yang kedua adalah sering keluyuran pada waktu yang tidak tepat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kalau misalnya sering keluyuran, malam-malam keluyuran, buang-buang waktu, tidak konsentrasi di dalam satu pekerjaan, ya, maka daripada tidak ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, segala hal-hal yang baik akan hilang. Yang ketiga adalah pergi ke tempat-tempat hiburan. Kalau Bapak Ibu semuanya saudara-saudari sedama pergi ke tempat-tempat hiburan, keluyuran, buang-buang waktu, bahkan sering frekuensinya, habis semua harta bendanya, dipakai untuk foya-foya segala macam. Dikumpulkan dari sedikit demi sedikit, lama-lama habis dibuang oleh tempat-tempat hiburan seperti itu. Ya, tidak ada gunanya Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Yang keempat adalah mempunyai kegemaran berjudi. Jadi siapapun orang yang berjudi itu tidak mempunyai rasa kepuasan. Apa rasa kepuasan? Menang pun dia tidak puas. Harta banyak dari judi itu tidak ada kepuasannya. Pasti akan diperoleh lagi yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sampai akhirnya tidak terukur. Tetapi harta yang dimilikinya habis, sudah pasti itu akan habis. Ya, yang kelima adalah bergaul dengan orang yang tidak baik. Di dalam ajaran agama Buddha, ada yang di dalam Manggala Sutta, bait pertama itu diajarkan, asewana cak balanang, jangan salah bergaul. Kalau kita salah bergaul, habislah kita, karena itu adalah dasar daripada kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir adalah kebiasaan malas.
Kalau orang yang sudah punya kebiasaan malas atau hobinya nganggur, jangan harap dia akan punya harta. Pasti hidupnya akan miskin. Kenapa? Malas. Malas itu ada di dalam dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, hati-hatilah dengan 6 petunjuk tadi. Sekarang kita beralih kepada ajaran asewana cak balanang panditananja sewana puja ca puja nenang eta manggala mutamang. Itu adalah ada di dalam Manggala Sutta. Manggala Sutta itu benar-benar menuntun kita, menunjukkan kita jangan salah bergaul. Ada 4 sahabat yang palsu, sahabat yang harus kita hindari Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. 4 apa sahabat yang palsu itu? Yang harus kita hindari. Bukannya kita musuhi, tetapi kita hindari, jangan bergaul. Yang pertama adalah teman yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita bergaul dengan teman yang mementingkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan memperhatikan kita? Bagaimana mungkin akan memperhatikan sekeliling kita? Yang kedua adalah teman yang tidak banyak bicara. Ya, teman yang banyak bicara, tetapi tidak mau menolong saat kita susah. Yang kedua adalah teman yang banyak bicara terus, tapi mau menolong kita tidak pernah. Hanya bisanya bicara saja. Kita harus bisa menghindari, bukan memusuhi. Yang ketiga adalah teman yang tidak jujur. Apabila kita ketemu dengan teman yang tidak jujur, kita harus menghindari. Bagaimana mungkin kita bisa bergaul dengan orang jujur? Satu waktu kita berbisnis, kita ditipu. Kita kasih modal kita habis, ya. Bukan kita musuhi, tetapi jangan digauli. Yang keempat adalah teman yang mengajak kita boros dan senang mengajak kita berfoya-foya dan mengajak jalan yang sesat. Nah ini, ya, senangnya ngajak kita boros-boros mulu. Memikirkan kita untuk hari depan, hari tua kita, itu tidak ada. Yang penting sekarang, disenangi semuanya. Harta yang kita boleh kumpulkan sedikit demi sedikit, habis dibuang-buang seperti itu. Itulah teman yang tidak boleh ditemani, bukan dimusuhi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tetapi ada juga teman yang sejati. Teman kita yang sejati yang boleh kita temani. Siapa itu? Misalnya adalah teman yang suka menolong jika kita sedang susah dan mengingatkan kita bila kita salah. Nah, jadi dia akan menolong kita kalau kita susah. Dan dia juga mengingatkan kita kalau kita salah, bagaikan orang tua sendiri. Itu adalah teman yang bisa kita temani. Yang kedua adalah menjadi sahabat baik dikala senang maupun susah. Jadi teman yang baik itu susah sekali mau diajak susah. Kebanyakan teman itu maunya diajak senang. Kalau kita senang, mereka akan ikut senang. Kalau kita susah, ditinggal kita. Tetapi ini adalah teman yang betul-betul mau diajak susah. Itulah teman sejati, teman yang harus kita temani. Yang ketiga adalah teman yang memberi nasihat baik dan menganjurkan kita hidup bijaksana. Dia mengajak kita, menuntun kita supaya kita hidup bijaksana, hidup sederhana, jangan foya-foya. Itu adalah teman yang baik. Yang keempat adalah teman yang mencegah bila kita berbuat salah, serta memberitahu kita kalau kita salah. Jarang sekali teman yang baik seperti itu. Kalau kita salah dia beritahu, jangan, itu adalah salah, kamu harus berbuat yang baik. Kebanyakan teman itu gembira kalau kita melihat salah. Melihat kita menderita, teman itu senang. Tetapi teman yang sejati, teman yang baik adalah dia menasihati kita kalau kita berbuat salah dan memberitahukan kita kalau itu adalah perbuatan salah. Sahabat sejati akan menolong kamu tanpa pamrih dan tidak akan meninggalkan kamu kalaupun kamu susah. Ya, demikian itu nasihat yang bisa kamu harus pelajari daripada Manggala Sutta asewana cak balanang panditananja sewana. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia. Ada perbandingan di sini yang akan saya berikan, yaitu cantik, jelek, kemudian baik, jahat, sukar, mudah, panjang, pendek, tinggi, rendah, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ya. Orang yang bijaksana mengetahui semuanya ini, dia akan diam karena itu adalah pembanding di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kita akan ambil contoh di sini. Apabila di dalam kehidupan kita semuanya terdapat orang yang tidak baik,
Semuanya adalah orang jahat, kehidupan manusia semuanya jahat. Tidak ada yang baik, semuanya jahat. Maka kejahatan itu adalah sebagai kewajiban. Karena semuanya orang jahat, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Jahat semuanya, tidak ada yang baik. Maka kejahatan itu akan menjadi kewajiban. Yang satu sisi lagi, di dunia ini tidak ada orang jahat, baik semua. Di dunia ini baik semua, tidak ada yang jahat. Maka kebaikan itu akan menjadi kewajiban, tidak ada pembanding. Kemudian adalah pembanding. Ada yang jahat, ada yang baik. Maka kita bisa akan memilah sebagai manusia. Oh, ini jahat, ini akan merugikan orang. Oh, ini yang baik, ini akan bermanfaat untuk orang. Nah, kita akan bisa melihat bahwa yang jahat itu adalah tidak baik dibandingkan dengan orang yang baik. Itu adalah pembanding. Maka di dunia ini ada pembanding antara baik dan jahat, selalu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Ini pun terjadi di dalam Guru Agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gautama. Sebelum beliau mencapai penerangan sempurna, beliau adalah seorang pangeran, yaitu Pangeran Siddhartha. Pada waktu kehidupan Pangeran Siddhartha, pangeran itu diberikan semuanya hal-hal yang baik semuanya. Bahkan diberikan kerajaan, istana 3, musim kering, musim panas, musim hujan, dan musim semi. Dan isinya semuanya enak semua, baik semua, gembira semua, menyenangkan semua. Tidak ada pembanding sama sekali untuk membandingkan semua kesenangan yang diperoleh. Efeknya apa? Pangeran terlena dengan kenikmatan semuanya yang seakan-akan itu adalah kewajiban. Akhirnya pada umur 29, ya, terjadilah suatu perubahan. Pangeran akan berusaha mencari pembanding dan dia keluarlah daripada istana. Menemukan pembandingnya, yaitu di luar istana ada penderitaan. Dan disitulah mulai pangeran berpikir, ada penderitaan yang membandingkan daripada kesenangan itu. Derita adalah kesengsaraan, penyebabnya derita, berakhirnya derita, dan jalan keluarnya derita. Itu adalah pembanding daripada kesenangan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Sekarang kita mulai masuk pada tema ada dan tidak ada kebutuhan manusia. Apa itu ada? Ada adalah yang nyata, Bapak Ibu. Kebutuhan nyata di dalam kehidupan manusia itu adalah kebanyakan yang paling dipentingkan oleh manusia daripada yang tidak nyata, yang tidak ada. Apa itu yang ada? Orang lebih senang kepada yang ada daripada yang tidak ada. Yang ada itu adalah rumah mewah, kemudian mobil mewah, pakaian mewah, perhiasan, uang dan sebagainya. Itu yang paling disenangi oleh di dunia ini. Ya. Yang ada, yang bentuk nyata, yang bisa dilihat sama orang, yang bisa dianggap inilah terhebat, dan inilah yang menyebabkan orang itu menjadi satu kebanggaan. Sedangkan yang tidak ada, yang tidak nyata, kebanyakan orang tidak mau. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa melihat. Apa itu? Misalnya menenangkan pikiran, perbuatan baik, ya, melatih diri, melatih kesucian, banyak-banyak menolong orang, itu tidak dilihat. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, yang lebih penting di dunia ini adalah yang tidak ada, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itulah adalah yang menuntun kita ke nirvana. Kita ambil contoh 3 bagian. Yang pertama adalah pakaian. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Kita lihat pakaian. Definisi pakaian itu sebetulnya adalah cuma untuk menutup tubuh, supaya tidak kepanasan, supaya tidak kena angin, ya, supaya tidak kehujanan. Ya, fungsi pakaian itu sederhana sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Kalau nilainya murah, berapa sih pakaian yang nilainya cuma untuk menutup badan? Tetapi kenapa ada orang yang bisa beli pakaian itu sampai juta-jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan mungkin lebih, karena untuk satu kebanggaan.
Kebanggaanlah yang akan dia tunjukkan, bukan fungsi daripada pakaian itu sendiri. Begitu juga mengenai makanan. Fungsi makanan adalah untuk menyambung hidup, yang bervitamin, yang untuk bermanfaat untuk hidup. Bukan untuk makan adalah kesenangan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, banyak orang yang memilih makan itu dengan satu kepuasan dan kesenangan. Mahal sekali dia berani, 1 juta, lebih dari 1 juta pun berani dia bayar mahal hanya untuk kesenangan. Sehingga apa akibatnya? Banyak timbul penyakit, ada kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, ya, kemudian gula darah naik dan sebagainya. Itu dari faktor makanan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Padahal fungsi makanan itu adalah untuk kehidupan, nyambung hidup, supaya manusia hidup dengan adanya vitamin dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengenai rumah tinggal. Rumah tinggal itu kan fungsinya hanya sebagai tempat teduh, ya, supaya kita jangan kepanasan, jangan kehujanan, jangan kena angin kencang, ya, cukup sederhana kecil. Tetapi kenapa orang mewah-mewah, rumahnya ada yang 1000 meter, 2000 meter, kadang mau ke WC aja jauh sekali jalannya, mau ke dapur aja jauh sekali jalannya. Beli tempat tidur mahal-mahal, Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Tempat tidur itu cukup untuk kita beristirahat. Tetapi ada orang yang beli tempat tidur mahal, lebih dari 1 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan lebih. Kalau kita lihat fungsi tempat tidur sama. Setelah kita capek, kita tidur, pules, besok paginya selesai. Kita tidak bisa menikmati mahalnya tempat tidur itu. 10 juta, 20 juta. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu ya, kalau kita beli tempat tidur 10 juta, mimpinya masuk ke alam sorga tingkat 1. 20 juta alam sorga tingkat 2, 30 juta alam sorga tingkat 3. Wah, kalau itu kita mendingan kita pilih tempat tidur yang mahal, Bapak Ibu. Ini enggak. Kita tidur di tempat yang sederhana, kalau memang mimpinya indah, ya indah. Kita tidur di tempat yang mahal, kalau memang mimpinya tidak enak, dikejar-kejar hutang dan sebagainya, sama saja, Bapak Ibu. Kenapa manusia mau yang bermewah-mewahan? Itu karena faktor daripada kepuasan itu tadi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Akan timbul nantinya daripada kepentingan ada, kebutuhan ada, itu adalah tingkat kesombongan. Ya, mereka akan berlomba. Untuk mencapai itu semua, orang tidak akan segan-segan berbuat untuk kejahatan. Untuk memenuhi kebutuhan itu semua, orang tidak akan segan-segan berbuat kejahatan. Baik korupsi, dia menipu, kemudian dia merampok, dia mencuri dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kepuasan tadi. Ya, sifatnya akan berubah, dia akan angkuh, akan menang sendiri. Kalau dia sudah kaya raya, dia akan angkuh, lupa dengan teman dulunya siapa. Maka daripada itu sebaiknya hiduplah sederhana. Kenapa Bapak Ibu mereka semua bisa berubah seperti itu? Karena mereka dipengaruhi oleh kehidupan indrawi di dunia. Mata yang dia punya, mata. Dia akan melihat dengan mata itu. Dia akan melihat orang bisa hebat, bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah. Saya pasti akan bisa. Apapun akan dilaksanakan, Bapak Ibu. Baik dia dengan cara berbuat jahat, ataupun dia mencuri, ataupun dia menipu, ataupun dia korupsi. Apapun diupayakan supaya tercapai keinginannya. Yang kedua, telinga. Dia mendengar si A, si B, si C sudah berubah hidupnya, sudah kaya raya. Sedangkan kita masih belum, kita masih begini aja, berubah lagi pikirannya. Kemudian hidung, mencium makanan-makanan yang enak. Biasanya mencium makanan yang kurang enak, sekarang mencium makanan yang enak, berusaha ingin menikmati. Mahal pun dia bayar. Kemudian mulut merasakan bicara yang tidak baik dan sebagainya, ya. Kemudian sentuhan badan, biasanya tidur di tempat yang tidak enak, kemudian mau merasakan tidur di tempat yang enak. Inilah penyebab semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia. Sesungguhnya kebutuhan utama itu tidak mahal. Yang mahal adalah kebutuhan yang tidak perlu. Tetapi pada umumnya orang ingin hidup mewah.
untuk menginginkan atau memenuhi kehidupan mewah itu, orang tidak segan-segan akan berbuat jahat. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita seperti itu. Apabila ada seseorang yang memakai perhiasan yang menyolok, itu akan berpengaruh terhadap orang lain. Ya, orang akan bisa melihat dan bisa menimbulkan kejahatan bagi orang lain. Sebaiknya apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia punya perhiasan banyak, punya uang banyak, simpan, jangan diunjukkan kepada orang-orang. Saya punya perhiasan banyak, uang saya banyak nih, di dompet sampai penuh, uangnya sampai nggak muat. Ya, nanti menimbulkan apa? Iri hati terhadap orang. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kekayaan ataupun kemuliaan bila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan kesusahan nantinya. Ini adalah satu nasihat yang perlu diperhatikan. Kaya harta belum tentu bahagia, tetapi kaya batin beruntung sepanjang hidupnya. Umumnya orang mengejar kekayaan, ketenaran, dan keuntungan. Sangat sedikit sekali di dunia ini yang mengejar kebajikan. Bapak Ibu, coba nih kumpulkan orang 1.000 orang ya. Kita kumpulkan orang 1.000 orang. Kita tanya semuanya. Ayo kita berlomba, kita mau berlomba apa? Mereka pasti bilang, ayo kita berlomba nyari duit. Kita berlomba nyari kekayaan. Enggak ada yang bilang, yuk kita berlomba bikin kebajikan yuk. Jarang sekali. Karena kenapa? Persyaratan orang untuk berlomba kebajikan adalah satu, tulus dan ikhlas perbuatannya. Tulus, ikhlas, dan perbuatan tanpa pamrih. Itulah yang harus dimiliki sebagai orang yang mengejar kebajikan. Orang akan menyiksa diri seumur hidup bila mengejar kemewahan. Terkadang berlaku kejam dan jahat, tidak berkeperimanusiaan, dan dengan segala sifat kebajikannya dilupakan. Ya, Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia. Kita lebih mementingkan kepada pemikiran yang kosong. Tenangkan hati dan pikiran. Ya, Sang Buddha berkata, Sacito parioda panang eta manggalam utamang. Sucikan hati dan pikiran, itulah berkah utama. Hati yang suci, pikiran yang bersih adalah kosong. Kekosongan ketenangan. Misalnya ada sebuah kekosongan itu penting sekali Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, penting. Roda pedati itu kalau tengahnya nggak kosong, nggak bolong, itu nggak akan bisa ada as rodanya. Lempeng semua, tapi kalau tengahnya dibolongin as rodanya bisa masuk. Ya. Yang kedua, rumah. Kalau rumah Bapak Ibu semuanya nggak ada tempat bolongnya, kosongnya, mau masuk ke rumah dari mana? Kan harus dibolongin, depannya ada pintu. Buat pintu bolong, Bapak Ibu bisa masuk. Kemudian di dalam rumah dibolongin semuanya, ada ruangan-ruangan. Kalau rapat semuanya jadi seperti batu, tuh bukan batu bulat, nggak ada yang bisa masuk. Kemudian di dalam ruangannya dikasih bolong untuk jendela. Nah itu, kekosongan itu perlu ada. Ya Bapak Ibu. Baik, kemudian di sini akan juga saya berikan contoh. Di dunia ini kita hiduplah seperti bibit. Bibit. Misalnya bibit pohon buah mangga harum manis. Ya. Jadilah kita bibit buah mangga harum manis. Apabila nanti mati, buahnya itu akan ditutup di dalam tanah, dagingnya membusuk. Yang akan tumbuh adalah bibit itu sendiri. Bibit itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar sekali. Dan pohon itu akan menghasilkan buah mangga harum manis juga. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia? Kita sekarang berbuat kebajikan untuk kita petik pada kehidupan yang akan datangnya. Kalau kita sekarang jadi sebuah mangga harum manis yang bagus, kita ditanam, kemudian hasilnya adalah wipakanya adalah sebuah pohon yang besar dan berbuah bagus sekali. Pohon harum manis akan berbuah mangga harum manis juga. Tidak akan mungkin ketukar. Buah mangga harum manis ditanam nanti akan numbuh buahnya kedondong. Tidak akan seperti itu Bapak Ibu. Hati-hatilah, maka daripada itu sekarang ini banyak-banyaklah berbuat kebajikan supaya pada kehidupan yang akan datang kita bisa memetik hasilnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ada di dalam kisah Sang Buddha, nanti akan saya lihatkan di dalam filmnya di sini, bahwa Ananda berat sekali mengambil keputusan karena istrinya Ananda ini cantik. Dan Sang Buddha mengatakan, tinggalkanlah kecantikan di duniawi.
akan saya tunjukkan kecantikan surgawi. Maka kalau Ananda mau lihat kecantikan yang lebih bagus lagi dari duniawi, ikut saya ke alam Dewa Tawatimsa. Maka Ananda diajak oleh Sang Buddha ke alam Dewa Tawatimsa, melihat keindahan-keindahan di alam dewa yang lebih bagus daripada alam duniawi. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita lihat sejenak cuplikan filmnya. มาก่อน นันทะนั่นคือนางเทพอัปสรบนสวงสวรรค์เธอเห็นพวกนางแล้วเป็นอย่างไร นางเทพอัปสรเหล่านี้ล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตางดงามยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบแม้แต่นางชนบทกัลยาณีผู้เป็นชายาของข้าพระองค์ก็ไม่งดงามถึงครึ่งหนึ่งของนางเทพอัปสรเหล่านี้เลย นันทะเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่า สิ่งที่เธอเคยคิดว่างามเลิศเลอแท้ที่จริงแล้วก็มีความงามเลิศเลอกว่าอยู่อีกมาก ข้าพระองค์เห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ Ya, demikianlah Bapak Ibu. Setelah Yang Maha Mulia Ananda melihat semuanya, dan dia telah melihat sendiri bahwa kehidupan di duniawi akan kalah dengan kehidupan surgawi. Maka daripada itu Ananda bertekad dan beraditana akan meninggalkan kehidupan duniawi dan berlatih untuk kehidupan yang lebih baik lagi dari duniawi. Baiklah Bapak Ibu, saya akan berikan nasihat terakhir. Hiduplah sederhana dan giatlah bekerja. Orang yang hidupnya sederhana dan giat bekerja, maka pikiran jahatnya akan hilang. Ya, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Dhamma Desana yang bisa saya sampaikan hari ini. Pesan saya adalah selagi kita masih bisa berbuat kebajikan, janganlah terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Banyak-banyaklah kita berlatih untuk kehidupan yang akan datang, yang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Demikian Dhamma Desana yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sabe sata babantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.